Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Pujastuti dengan NIM 205221234. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang pemikiran kalam aliran Murji'ah. Dari kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang aliran Murji'ah dan apa saja yang kita bahas di video kali ini. Yang pertama ada apa itu aliran Murji'ah. Yang kedua ada sejarah munculnya Murji'ah. Yang ketiga ada siapa saja tokoh-tokoh dalam Murji'ah. Dan yang keempat ada pemikiran kalam aliran Murji'ah. Dan yang terakhir ada catatan kritis tentang aliran Murji'ah. Yang pertama ada aliran Murji'ah. Murji'ah sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya menunda. Karena pada sekte yang berkembang di masa awal Islam yang dapat diistilahkan sebagai orang-orang yang diam. Mereka meyakini bahwa dosa besar mereka merupakan pelanggaran terhadap keimanan dan bahwa hukuman atau dosa tidak berlaku selama-lamanya. Oleh karena itu, ia menunda atau menahan pemutusan dan penghukuman pelaku dosa itu di dunia. Hal ini mendorong mereka untuk tidak ikut campur dalam masalah politik. Salah satu di antara doktrin mereka adalah sholat berjamaah dengan seorang imam yang diragukan keadilannya adalah sah. Doktrin ini diakui oleh kalangan Islam Sunni, namun tidak untuk kalangan Islam Syiah. Sejarah aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah muncul pada awalnya berkaitan dengan politik yang menimbulkan pertikaian antar umat Islam. Pada saat itu terjadi di Mekah. Muncul peristiwa pemberontakan yang datangnya dari Mesir. Dari pemberontakan itu, Khalifah Utsman bin Affan terbunuh pada tahun 35 Hijriah atau tepatnya tanggal 17 Juni 856 Masehi. Dan jika tidak ada pemberontakan itu, maka aliran Murji'ah tidak akan muncul. Setelah Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, muncullah bermacam-macam dampak sosial, politik, dan teologi pada golongan orang-orang muslim. Menurut Muhammad Abu Zahra, maraknya perkelahian sesudah Utsman bin Affan wafat. Di saat itu muncullah sekelompok orang yang mempunyai pikiran tidak mau ikut campur dalam masalah pertikaian tersebut. Dari gagasan sikap kelompok yang tidak ingin melibatkan dirinya dalam peperangan tersebut dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tidak langsung sebagai penyebab munculnya Murji'ah. Sifat ini merupakan dasar dari munculnya sifat Murji'ah dan menjadi sebuah aliran teologi setelah lahirnya Khawarij dan Syiah. Jika tidak ada pemberontakan tersebut, maka aliran Murji'ah tidak akan muncul. Selanjutnya ada tokoh-tokoh aliran Murji'ah. Yang pertama ada Hasan bin Bilal al-Muzni. Yang kedua ada Abu Salat As-Samam. Yang ketiga ada Dirar bin Umar, yang keempat ada Utsman bin Affan, dan yang kelima ada Muhammad bin Abi. Dari kelima tokoh tersebut, ada tiga tokoh pendiri utama aliran Murji'ah, yaitu Hasan bin Bilal al-Muzni, Abu Salat As-Samam, dan Dirar bin Umar. Selanjutnya ada pemikiran kalam Murji'ah. Yang pertama ada pemikiran orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufurannya secara lisan tidaklah menjadi kafir karena kufur dan iman terletak pada hati. Yang kedua, menurut Murji'ah, iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur. Sejalan dengan itu, sholat bukan menjadi ibadah bagi mereka karena yang disebut sebagai ibadah adalah iman kepada Tuhannya dan mengetahui jika mereka mempunyai Tuhan, itu sebagai ibadah menurut aliran Murji'ah. Yang ketiga, sikap netral, paham netral, yakni memiliki sikap diam dan memahami diri sendiri, agar tidak mencampuri fitnah yang menimbulkan kehancuran umat Islam. Mereka menyerahkan segala permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ada pemikiran menunda masalah siksaan seseorang di tangan Tuhan, yakni jika Tuhan mau memaafkannya, maka dia akan masuk surga. Jika sebaliknya, maka dia akan merasakan siksaan di neraka sesuai dengan dosa yang diperbuatnya. Selanjutnya, catatan kritis dari pemikiran kalam aliran Murji'ah. Yang pertama adanya perbedaan
pendapat antara Syiah dan Khawarij. Kekafiran pihak-pihak yang ingin merebut kekuasaan Ali dan mengkafirkan orang-orang yang terlibat dan menyetujui tahkim dalam perang Siffin. Yang kedua adanya pendapat yang menyalahkan Aisyah dan kawan-kawan yang menyebabkan terjadinya perang Jamal. Dan yang terakhir adanya pendapat yang menyalahkan orang yang ingin merebut kekuasaan Utsman bin Affan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salahnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.